Oke, kembali lagi ketemu di channel EduTube ID. Kali ini saya akan membacakan komentar-komentar dari mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas di mata kuliah lab statistik. Nah, saya juga akan mereaksikan memberikan komentar juga mengenai unek-unek ataupun komentar yang mereka sampaikan. Ya, kali ini kita nggak usah terlalu serius lah ya, kita baca-baca komentar saja, kita reak unek-unek para mahasiswa di kelas saya gitu ya. Kita pengen tahu nih apa saja pendapat mereka tentang beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan gitu ya kepada mereka. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan di pertemuan terakhir ya. Saya sengaja menanyakan ini karena apa? Karena saya pengen tahu gitu ya, kesan kemudian pemahaman mereka selama pembelajaran lab statistik itu seperti apa gitu. Plus sebenarnya tujuannya juga adalah untuk membiasakan mereka ya, untuk melatih mereka menulis sebenarnya. Itu poin pentingnya ya, karena selama ini kan banyak persoalan di dalam soal tulis menulis ya. Sekelas mahasiswa itu kadang masih banyak yang belum bisa menulis secara baik dan benar ya, sesuai kaidah yang berlaku. Jadi ini sekalian gitu ya, aji mumpung. Nah, tapi sepertinya ininya menarik ya, komentar-komentar mereka itu cukup menarik ya. Nanti saya akan bacakan satu persatu ya komentar-komentar terbaik ya. Oke, coba kita lihat komentar yang pertama. Ini saya akan bacakan yang poin 4 dan 5 saja ya, karena kalau kebanyakan nanti lama durasinya. Jadi poin 4 dan 5. Pertanyaan keempat itu apa? Adakah saran atau masukan dalam pembelajaran lab statistik? Ya, jika ada jelaskan saran dan masukannya apa. Kemudian pertanyaan kelima itu tulislah suka duka selama belajar lab statistik. Ya, jelaskan kendala-kendala yang dihadapi jika ada, dan tulislah pengalaman-pengalaman unik dan konyol selama belajar di rumah aja ya. Kemudian susun dalam bentuk paragraf yang utuh. Nah, ini tadi ya, dalam bentuk paragraf yang utuh dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ini sebenarnya poin yang ingin saya kejar juga di dalam tugas seperti ini. Oke, kita mulai dari komentar yang pertama ya. Ini jawaban nomor 4. Saran atau masukan saya ya selama pembelajaran lab statistik itu sebaiknya dari pihak kampus lebih memaksimalkan bagi peralatan pendukung pelajaran seperti komputer atau laptop untuk menunjang mahasiswa untuk mempraktikkan pembelajaran tersebut ya, dikarenakan tidak semua mahasiswa mempunyai komputer atau laptop untuk pembelajaran. Nah, ini yang menariknya dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya, kita bisa memperoleh feedback ataupun bisa memperoleh respon yang kadang tidak kita duga gitu ya. Di sini bagus ya, masukannya itu supaya kampus menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik, yang lebih lengkap supaya pembelajarannya jadi lebih efektif. Nah, ini masukan juga buat kampus kan. Kemudian yang kelima, suka dukanya tadi ya selama pembelajaran di rumah aja gitu. Suka dalam pembelajaran lab statistik ini yakni 1, pembelajarannya itu santai. Oke, terima kasih ya. Santai nggak ya sebenarnya? Ya mungkin ya, saya nggak tahu, tapi ini komentar mahasiswa. Kemudian 2, lebih mengutamakan pembelajaran praktik ketimbang materi karena pembelajaran dengan metode praktik menurut saya lebih efektif dan lebih mudah dicerna ya. Jadi memang kita kebanyakan selama ini melakukan praktiknya kan, karena namanya juga lab statistik ya. Namun kadang-kadang kan juga saya masuk ke materi karena saya juga takutnya kalian itu nggak paham teorinya tapi sudah prakteknya. Nah, itu kan jadi persoalan juga gitu ya. Jadi harus tahu dua-duanya, prakteknya gimana, teorinya gimana. Makanya kadang-kadang saya ajarkan juga walaupun porsinya nggak banyak. Oke, kemudian dukanya, waktu atau jadwal dalam belajar mengajarnya sering terpending ya. Nah, ini mungkin masukan ya, bukan buat saya.
di awal-awal pertemuan itu kita memang sering ada kelas pengganti ya, karena saya nggak bisa hadir ya, dikarenakan beberapa ada pekerjaan gitu ya. Bagus ya. Kemudian nah ini yang menarik apa, pengalaman unik ya. Saya juga penasaran nih, kira-kira selama belajar di rumah aja itu pengalaman unik atau konyolnya itu apa sih yang dialami mahasiswa itu ya, makanya saya tanyakan. Nah, pengalaman unik atau konyol selama belajar di rumah yaitu waktu itu sebelum kelas online, ceritanya kisaran jam 7 malam saya memasak mie instan gitu ya, mie instan kuah terlebih dahulu. Karena saya memasak mie instan kuahnya waktunya mepet dengan jam kelas online saya pun berpikiran meninggalkannya terlebih dahulu setelah saya selesai memasak mie instan ya, karena kelas online biasanya berjalannya tidak lama gitu ya. Saya pun langsung mengikuti kelas online-nya ya, asumsi dia kelas online itu kan biasa nggak lama gitu ya. Ternyata kelas online-nya berjalan lebih dari 1 jam dan saya pun juga tidak sadar lagi dengan masakan mie instan kuah yang saya masak. Alhasil mie instan kuah yang saya masak menjadi ngembang dan tidak berkuah lagi. Nah, ini kesalahan asumsi gitu ya, di awalnya dikira sebentar tapi lama ya, akhirnya ya mie-nya nggak bisa dimakan kayaknya ya. Nah, pengalaman unik seperti ini seru untuk diceritain gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya, dosen juga bisa tahu apa aja yang kalian alamin, kesulitan apa aja yang dialamin semasa belajar di rumah aja gitu. Nah, oke ya, kita lihat yang lain ya. Secara umum katanya tidak ada saran dan masukan dalam pembelajaran ini dengan waktu yang memang tergolong singkat, dengan 2 semester dan setiap semester dengan bobot 2 SKS, pembelajaran ini sudah dirasa maksimal ya. Ya memang kita 2 SKS itu kan cuman 1 jam 40 menit ya, 1 jam 40 menit dan itu memang kurang waktunya. Tapi katanya udah maksimal ya. Oke. Kemudian suka duka serta kendala dalam belajar lab statistik. Oh, ini mungkin agak panjang ya, kita lihat. Statistik merupakan mata kuliah yang mempelajari cara mendeskripsikan sebuah analisa tentang sebuah teori ilmu sosial yang didukung dengan perhitungan matematika sebagai dasar pendeskripsiannya. Tentu hal ini merupakan hal yang baru bagi saya pribadi. Dengan lamanya vakum dari dunia pendidikan, membuat saya harus beradaptasi dengan kecepatan berpikir para fresh graduate yang ada di kelas. Oke. Tapi ini bukan menjadi sebuah duka bagi saya, ini menjadi sukacita yang mana membuka wawasan saya tentang apa yang saya selama ini tidak pahami. Oke. Dengan pengetahuan ini saya menjadi paham dasar dalam sebuah pemikiran tentang ilmu sosial. Yang menjadi duka bagi saya adalah kendala waktu yang seringkali berbenturan dengan pekerjaan yang saya jalani sekarang, membuat saya terkadang harus mengorbankan salah satunya. Ya ini karena kelas karyawan ya, jadi mahasiswa itu banyak yang punya pekerjaan lain gitu ya selain kuliah, yang mana tetap akan berimbas kepada pilihan yang saya pilih, yaitu konsentrasi saya akan buyar mengerjakan pilihan saya tersebut. Oke. Akan tetapi saya sangat menikmati apa yang saya dapat dari mata kuliah lab statistik. Selebihnya saya ucapkan terima kasih atas apa yang telah Bapak ajarkan kepada kami tentang sesuatu yang baru dan kesabaran Anda dalam membina kami dalam mata kuliah lab statistik. Oke, sama-sama ya. Mudah-mudahan ilmunya itu bisa dipraktekkan dan bisa dimanfaatkan nanti ya. Oke. Nah, tulisan seperti ini yang saya maksud ya, supaya mahasiswa itu lebih mahir di dalam menulis ya. Jadi tidak hanya jago misalnya di dalam pengoperasian aplikasi atau software gitu, tapi juga dalam hal menulis, karena ini nanti kan kalau masih ada skripsi gitu ya, ini kan nanti akan menjadi bahan atau skill yang cukup penting gitu ya dalam menyusun skripsi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga cukup panjang ya, coba kita bacakan. Pertanyaan keempat tadi, sarannya apa? Saran dari saya sekali diadakan pembagian tugas kelompok. Per kelompok mencoba mencari data sendiri, setelah itu dibuat analisis
yang telah diajarkan. Lalu tiap kelompok mempresentasikan hasil yang telah dianalisis, mengadakan diskusi antar kelompok, memberi kesimpulan yang telah dianalisis, dan tanya jawab. Nah, ya sebenarnya pengen ya, jadi ada betulnya juga ya pembelajaran per kelompok, kemudian ada diskusi, tanya jawab, itu cukup membantu sebenarnya, cukup efektif dalam memahami mata kuliah gitu ya, atau perkuliahan. Cuman kemarin kan kendalanya kita belum sempat ya. Sebenarnya saya setelah UTS itu sempat mau mengadakan memberikan tugas kelompok, tapi karena sudah keduluan corona gitu ya, sehingga saya kira nggak akan efektif kalau secara kelompok ya. Jadi ya mungkin next time ya next time akan kita adakan. Kemudian pengalaman. Nah, ini pelajaran lab statistik membuat saya penasaran karena lab statistik dapat menyimpulkan semua opini yang terjadi dengan mengumpulkan data-data, sehingga data-data yang berbeda tersebut dapat menjadi satu kesimpulan yang pasti. Itu yang buat saya penasaran berapa persen pengaruh antar variabel. Oke, ini teoritis ya, saya kira tapi ini baik ya. Ini artinya sedikit banyak sudah menguasai materi yang sudah disampaikan ya. Penyampaian dari dosen pun sangat mudah dimengerti, walaupun kuliah online dengan kreatif dosen membuat video di channel YouTube yang memudahkan kami mempraktekkannya di rumah. Ya, maksudnya walaupun cuma nonton video dari YouTube, tapi itu kuliahnya cukup efektif gitu ya. Kemudian tidak hanya satu aplikasi, bahkan 3 aplikasi yang diajarkan oleh dosen. Itulah yang buat saya senang pelajaran lab statistik. Sedangkan dukanya saya rasakan di awal-awal semester karena laptop saya rusak. Jadi waktu itu saya tidak dapat melakukan praktek langsung saat pembelajaran. Oke ya. Ini kayaknya kendala umum ya. Kebanyakan mahasiswa juga merasakan kendala ini, tidak punya laptop jadi kesulitan. Ya. Nyambung ke yang saran di awal tadi, supaya misalnya kampus menyediakan kalau bisa ya ruangan lab yang lebih lengkap komputernya, sehingga orang itu mahasiswa itu bisa melakukan praktikum secara lebih mudah ya bagi yang tidak punya laptop. Kemudian pengalaman unik yang saya alami saat belajar di rumah sebenarnya tidak ada, hanya saja sering kelupaan jadwal pengumpulan tugas. Nah, ini juga kayaknya umum nih, kebanyakan juga merasakan seperti itu ya, mungkin karena kebanyakan tugas sehingga lupa mana-mana jadwalnya. Selain itu, waktu pulang kerja saya langsung menuju kampus karena saya lupa bahwa tidak ada kelas, dan kelas diganti online, padahal sudah jalan 1 minggu kuliah online. Entah apa yang buat saya berkendara menuju ke kampus. Nah ya, menarik ya pengalaman konyol seperti ini yang menarik untuk diketahui juga sama dosen gitu ya. Bagus ya pendapatnya, katanya lebih enak belajar di kampus ya dibandingkan online, karena di kampus ketemu teman-teman gitu ya, bisa sharing, bisa bercanda ya. Sekarang kan vakum, tidak ketemu teman, hanya di rumah saja, jadi mungkin ada bosennya juga ya. Kita juga kadang dosen juga merasa bosen ya belajar seperti ini. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya, oke, saran menurut saya jika nanti perkuliahan sudah normal, ada baiknya jika setiap materi yang dibawakan saat pertemuan langsung itu dibuat video. Wah, ini sarannya oke juga ya, seperti yang Bapak upload di YouTube, karena itu mungkin akan lebih bantu para mahasiswa yang tidak mempunyai laptop atau membawa laptop pada saat itu. Iya, sebenarnya idenya bagus, cuman kadang-kadang kendalanya itu adalah waktu ya. Waktu pembuatan videonya itu, prosesnya itu lumayan lama gitu ya, lumayan ribet. Kemudian pertanyaan kelima ya, mengenai pengalaman unik ya. Suka saya waktu belajar di rumah itu jam belajarnya lebih fleksibel, betul sekali gitu ya. Kita tidak perlu kampus. Kalau biasa yang habis pulang ngantor langsung ke kampus, nggak mandi gitu ya, emotnya sedih nih. Dan kalau pertemuan langsung itu susah karena tidak ada laptop. Kalau di rumah ada komputer. Oke. Dukanya kalau belajar di rumah itu kalau ada materi yang kurang dimengerti jadi agak susah bertanya. Kalau pertemuan langsung mungkin bisa langsung tanya sama teman ya. Kenapa nggak sama dosen gitu ya? Kenapa nanya sama teman? Ya. Ini kalau lain kali ya, kalau nggak ngerti gitu langsung tanyakan saja ya ke dosennya. Kita lanjut.
Nah, oke, kita lanjut. Ini yang terakhir ya. Ini adalah komentar terakhir yang akan saya bacakan. Saran ya, saran dari saya, ada baiknya untuk memberikan tutorial materi lain karena tertutup libur dan mata kuliah lain sehingga lupa mengenai materi lama terkait karena dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi. Saya rasa ini harus dipelajari lagi. Oke. Ya, sarannya bagus, tapi ya sepertinya agak sulit ya kita kalau mengulang dari awal gitu. Ya, nanti kalau mau ikut lagi di tahun-tahun selanjutnya ya boleh, kalau mau ya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kemudian masukan untuk ke depan agar lebih mudah lagi memberi penjabaran membaca analisis kepada mahasiswa, karena membaca hasil data sangat dibutuhkan dan saya rasa untuk hingga sekarang saya masih kesulitan membaca hasil analisis. Kemudian ini pengalaman suka duka selama perkuliahan online. Saya tidak memiliki kejadian konyol apapun karena menurut saya ini adalah masa terburuk selama perkuliahan 2 tahun ini. Karena virus corona ini saya mengalami kesulitan ekonomi, ditambah lagi saya dipecat dari pekerjaan. Oke ya, turut ya tetap semangat ya, tetap semangat. Sehingga kebutuhan biaya saya sangat minim, dari sewa kos yang tidak bisa bayar sehingga saya hampir diusir dan saat itu saya hanya memegang uang 5.000 saja. Oke, nah ini pengalaman yang menurut saya cukup cukup menarik ya untuk disampaikan, untuk diketahui oleh terutama dosen, supaya dosen juga bisa memahami kondisi kalian gitu kan. Ya, nah ini bagus ya pendapatnya, tulisannya juga bagus ya, pengalamannya juga unik ya, hanya tinggal 5.000 saja katanya, kemudian hampir diusir, tapi belum diusir kan, hampir diusir ya. Untuk pulang ke kampung halaman pun tidak cukup, sedangkan saya harus terus mengikuti perkuliahan online. Ya, sedih ya di situasi seperti ini dan memikirkan biaya makan saya ya. Oke, memang efek corona ini dialami oleh semua orang, tapi karena ini pertama kalinya untuk saya merasakan susah yang bertahan hidup, membuat saya semakin tidak bersemangat untuk melanjutkan kuliah. Karena akan ada lagi biaya kuliah yang harus dibayar setelah UAS ini berakhir. Jadi saya benar-benar hampir putus asa. Lalu terpikirkan lagi, mungkin harapan dan doa-doa semua orang akan terkabul dengan membaiknya virus corona di dunia ini, sehingga semua akan berjalan lancar. Itu yang memotivasi saya untuk berkata, oke, kita nikmati satu lagi masalah hidup, karena cara terbaik setelah bersyukur adalah ikhlas. Oke, nah ini quote-nya bagus ya yang terakhir ini, karena cara terbaik setelah bersyukur adalah ikhlas. Ini betul sekali gitu ya, ikhlas adalah cara terakhir ya, cara terakhir kita mengatasi kondisi atau persoalan hidup yang kita hadapi ya. Dengan keikhlasan kadang biasanya kita akan mendapatkan semacam kekuatan ya, semacam semangat lagi gitu ya. Ya karena kita sudah ikhlas kan, ya sudah, kita tidak memikirkan itu lagi gitu ya. Oke, ini keren ya, bagus ininya. Nah, saya kira sekian ya untuk reaksi atau komentar terhadap unek-unek ya, unek-unek saran serta pengalaman mahasiswa selama belajar di rumah aja gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari cerita-cerita yang akan kalian ceritakan tadi ya. Oke, sukses terus untuk kalian, see you ya, sampai jumpa di lain waktu ya. Semoga kalian tetap sehat ya dan memperoleh kesuksesan di kemudian hari. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.